Kita ketemu lagi, kita lanjutkan mengenai topik yang ketiga, yaitu oxy-full cutting atau pemotongan dengan oksigen dan juga asetilin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami teknik pemotongan logam dengan posisi di atas logam dan menggunakan alat potong oxy-full cutting dengan benar. Kemudian yang kedua, menerapkan teknik pemotongan logam dengan posisi di atas logam dengan penuh perhitungan. Kemudian yang ketiga, melakukan persiapan benda kerja untuk pemotongan logam dengan alat potong oxy-full cutting sesuai SOP. Kemudian yang keempat, melakukan persiapan ketiga sebelum memulai proses pemotongan dengan alat potong oxy-full cutting. Yang kelima, memahami penyebab dan kendala pada alat pemotong oxy-full cutting. Dari definisinya sendiri adalah pemotongan logam dengan api merupakan memisahkan bagian logam induk dengan cara reaksi kimia, yaitu reaksi antara logam dengan gas oksigen. Kemudian, reaksi antara suatu logam dengan oksigen terjadi pada suatu suhu tertentu yang tidak sama antara setiap jenis logam dan suhu yang memungkinkan terjadinya reaksi itu, atau sehingga disebut dengan suhu nyala oksigen terhadap logam. Nah, prinsip pemotongan logam sendiri, reaksi ini bersifat eksotermis, sehingga mencapai suhu nyala diberikan oksigen murni akan terjadi kenaikan suhu yang begitu cepat, hingga dapat mencairkan logam setempat. Kemudian, dari prinsip yang kedua, memberikan oksigen ataupun pemberian dengan oksigen dilakukan dengan cepat, sehingga logam mencair, sehingga akan terdorong lari dan terjadi celah, kemudian terpotong. Nah, dari gambar bisa kita lihat bahwasanya komponen dari blender oksyasetilin. Yang pertama, tip potong ini. Tip potong ini merupakan celah masuknya oksigen asetilin. Kemudian arah potong, kemudian api preheating, ini api sebelum pemanasan. Kemudian yang ini adalah aliran oksigen pemotong, tepat masuknya oksigen dari tabung. Kemudian terjadi reaksi. Reaksinya itu Fe ditambah O untuk memurnikan senyawa oksigen yang ada pada lingkungan, sehingga terjadi pemotongan yang sangat singkat. Kemudian yang ini adalah material yang hendak dipotong. Nah, ini kita garisin dulu agar pemotongannya bisa tertata dengan rapi. Itulah merupakan prinsip pemotongan gas. Nah, untuk mampu potong dari sesuatu material itu, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa titik cair logam yang akan dipotong harus lebih tinggi dari temperatur nyala oksigen. Kemudian, titik cair oksida logam yang dipotong harus lebih rendah dari titik cair logam, dan harus juga lebih rendah dari temperatur yang dihasilkan oleh reaksinya. Kemudian, dari sisi koefisien konduksi panas logam yang dipotong tidak boleh terlalu besar. Ya, tidak boleh terlalu besar. Kemudian, oksidasi yang terbentuk pada proses pemotongan harus cukup encer untuk mempermudah pengaliran cairan keluar dari celah. Itulah yang disebut dengan mampu potong dari sesuatu logam. Nah, kenapa kita harus panaskan dulu sebelum kita potong? Yang pertama, tujuannya untuk menaikkan temperatur logam yang akan dipotong pada sampai titik nyala oksigen untuk memulai dan melanjutkan reaksi kimia pemotongan. Nah, artinya sebelum kita potong, materialnya kita panaskan dulu beberapa saat. Kemudian setelah itu kita tekan blendernya, baru bisa terjadi pemotongan karena adanya reaksi kimia. Kemudian dari fungsi pemanasan itu tersebut, bisa melindungi semburan gas oksigen terhadap pengaruh atmosfer yang mungkin dapat menyebabkan tercampurnya gas oksigen dengan gas-gas lain dari udara luar. Kemudian, fungsi dari pemanasan itu tersebut bisa membersihkan kotoran ringan pada permukaan baja bagian atas seperti karat, scale, cat, kemudian juga kotoran ringan lain yang dapat menghambat proses pemotongan. Nah, berikut adalah alat potong gas oksigen. Kalau sekilas pada gambar, inilah yang disebut dengan perlengkapan alat potong oksigen. Inilah yang disebut dengan blender, kemudian kabel yang terhubung dengan asetilin.
kemudian selang yang terhubung dengan gas oksigen. Ada beberapa komponen dari alat potong gas asitelen tersebut. Yang pertama itu adalah blender. Pada gambar ini sudah ada keterangannya nomor 1 sama dengan nomor 10. Yang nomor 1 ini adalah hubungan pipa masuk oksigen. Kemudian yang kedua ini masuknya asitelen. Kemudian yang ketiga ini adalah katup gas asitelen. Kemudian yang keempat ini adalah katup oksigen sebelum pemanasan. Jadi ini bisa diputar ke kiri ke kanan untuk membebaskan aliran oksigen. Kemudian yang kelima ini adalah katup oksigen. Kemudian nomor 6 merupakan pegangan tangan kita ketika melakukan pemotongan. Kemudian yang ketujuh, pipa sebelum pemanasan. Yang nomor 7. Artinya kita panaskan dulu dari semburan pipanya. Kemudian yang ke-8, pipa pemotong oksigen nomor 8. Ini adalah pipa pemotong oksigen yang terhubung dengan nozzle-nya. Kemudian nomor 10 ini adalah pucut alat potong. Jadi inilah yang dinamakan dengan nozzle dari blender tersebut. Dari sinilah gas O2 dan juga asitelen berkumpul menjadi satu aliran, dialirkan ke nozzle dari blender tersebut sehingga terjadi pemotongan. Itulah komponen dari blender. Kemudian komponen yang kedua adalah mengenai tentang regulator. Regulator ini bisa dibedakan menjadi dua, yang hijau dan juga yang merah. Biasanya yang hijau ini adalah regulatornya oksigen, kemudian yang merah ini adalah regulatornya asitelen. Ini dapat dilihat dari sisi perbedaannya. Intinya kalau dia warna merah dia adalah asitelen, kemudian kalau dia adalah warna hijau itu adalah oksigen. Nah, fungsinya regulator ini untuk mengatur tekanan kerja dengan cara mengatur katupnya. Ini adalah katupnya. Ini adalah katupnya dan ini adalah celah celah mengatur keluar oksigennya. Kemudian dan ini adalah valve-nya untuk mengetahui tekanan yang keluar dari masing-masing gas, baik itu gas oksigen dan juga asitelen. Nah, fungsi dari bagian-bagian blender seperti yang nomor 1 merupakan kran gas asitelen, itu mengatur banyaknya aliran gas asitelen. Kemudian yang kedua menyambung dengan selang gas oksigen. Kemudian yang ketiga ini adalah selang sambungan asitelen menyambung selang gas asitelen. Kemudian yang keempat pipa saluran. Ya, ini adalah pipa saluran. Ketika gas oksigen dan gas asitelen bersatu, disinilah mereka berkumpul menjadi satu gas. Kemudian saluran nomor 5 adalah saluran asitelen. Kemudian yang keenam adalah pegangan tangan ini untuk memegang blender. Kemudian yang terakhir adalah nomor 12, kepala blender, yaitu pemasangan nozzle, karena semuanya berpusat pada nozzle ini.